Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dina Priliasari, NIM 195101998. Di sini saya akan memaparkan BMC atau bisnis model kanvas dari usaha yang akan saya dirikan, yaitu yang berjudul Snackboxing You. Sebelumnya kita harus mengenal dulu Snackboxing You itu apa. Jadi Snackboxing You ini merupakan makanan fast food yang disajikan dengan harga yang terjangkau dan dengan kemasan 3-in-1 yang dapat disantap perorangan maupun berkelompok. Usaha ini belum running karena masih menjadi rencana saya. Mengapa sih alasan saya mendirikan usaha ini? Yang pertama, karena ditinjau dari sifat konsumtif masyarakat, khususnya perempuan di Kota Tulungagung ini tergolong cukup konsumtif karena di Kota Tulungagung sendiri ini sudah terdapat restoran-restoran fast food yang pada sebelumnya ini belum berdiri. Kemudian menurut saya sifat konsumtif dari perempuan di Kota Tulungagung ini lumayan tinggi. Kemudian karena di Tulungagung sendiri ini belum ada yang membuat usaha seperti ini, sehingga merupakan kesempatan untuk mendirikan konsep usaha yang belum ada. Selanjutnya ada beberapa hal yang harus kita ketahui ketika kita akan mendirikan sebuah usaha, yaitu seperti value propositions. Jadi value propositions ini merupakan nilai jual dari suatu produk. Jadi pada value propositions ini memaparkan beberapa kelebihan-kelebihan apa saja yang ada di dalam produk yang kita miliki. Jadi pada Snackboxing You ini memiliki beberapa kelebihan ya. Yang pertama itu menyajikan fast food dengan harga yang terjangkau. Dimana yang kita tahu fast food yang beredar di luar sana itu ada yang memiliki harga yang relatif mahal dan tidak dapat dijangkau oleh kalangan mahasiswa seperti kita ataupun siswa-siswa. Maka dari itu kita sajikan menu fast food yang memiliki harga yang terjangkau, kemudian dikemas dalam kemasan praktis 3-in-1. Jadi konsep pengemasan dalam produk kita ini adalah menggabungkan 3 jenis fast food menjadi satu kemasan. Kemudian bebas custom varian produk dengan harga yang telah ditentukan. Nah, jadi nanti misalkan saya mematok harga 18.000. Nah, 18.000 ini kita bisa memilih 3 varian fast food yang dapat dijadikan satu kemasan. Seperti itu. Kemudian new produk di Kota Tulungagung, di mana tadi sudah saya paparkan juga di awal, karena di Tulungagung ini belum ada produk dengan model yang demikian, maka dari itu saya akan menghadirkan produk yang seperti ini di Kota Tulungagung. Selanjutnya ini adalah customer segment, di mana target konsumen dari produk yang kita hasilkan ini adalah remaja dan mahasiswa, khususnya perempuan, karena perempuan ini memiliki sifat konsumtif yang lebih daripada laki-laki. Kemudian ada keluarga semua umur, karena dalam produk kita ini nantinya dapat berbentuk kemasan yang besar, jadi nanti bisa share antara keluarga yang satu dengan yang lainnya dan dapat dikonsumsi juga di dalam acara-acara keluarga seperti itu. Kemudian pecinta fast food, ya tentu saja karena konsep ini adalah fast food namun dengan harga yang terjangkau. Jadi di sini customer segmennya adalah pecinta fast food. Kemudian masyarakat luas, ini semua umur ya. Jadi target pemasaran kita ini di semua umur. Jadi semua umur itu bisa merasakan. Kemudian ada customer relationship. Jadi customer relationship ini merupakan hubungan dengan konsumen. Jadi di mana cara yang kita gunakan untuk memahami dan juga mendekat dengan para konsumen-konsumen kita nantinya. Di sini saya memakai yang pertama pemesanan secara online dengan penjualan secara langsung. Maksudnya di sini pemesanan atau ordernya itu bisa melalui online. Jadi tidak secara langsung datang ke rumah atau langsung datang ke kedai seperti itu. Namun dengan distribusinya atau cara pengambilannya itu dengan cara mengambil langsung ke rumah pemilik seperti itu, atau mungkin COD.
Kemudian memberikan diskon atau promo menarik. Nah, memberikan diskon atau promo menarik ini sangat-sangat dibutuhkan ya dalam dunia usaha, apalagi nanti kita saat soft opening ataupun di hari-hari besar itu kita bisa memberikan diskon atau promo-promo menarik. Kemudian yang terakhir ada program giveaway saat hari jadi owner. Nah, di sini saya ingin pada saat hari jadi atau ulang tahun owner itu saya mengadakan giveaway. Jadi nanti yang konsumen yang menangkan giveaway tersebut dapat produk secara gratis. Jadi Canus ini berperan untuk membantu konsumen dalam membeli produk yang ditawarkan seperti itu. Nah, di sini kita memakai yang pertama personal chat WhatsApp karena nanti konsepnya pada link dari bio Instagram nanti dicantumkan link yang langsung beralih ke WhatsApp. Jadi konsumen itu tidak perlu repot-repot untuk mencatat nomor WhatsApp jika ingin memesan. Kemudian yang kedua ada sosial media Instagram dan TikTok, di mana kita ketahui Instagram dan juga TikTok ini sangat digemari oleh remaja-remaja pada saat ini. Kemudian aplikasi pemesanan online Grab. Kenapa kita memakai pemesanan online atau Grab khususnya? Karena di Kota Tulungagung ini masih terdapat Grab saja. Jadi untuk pemesanannya itu bisa melalui pemesanan online, yang mana nanti di dalam Grab tersebut itu terdapat banyak promo. Kemudian koneksi antar teman atau mulut ke mulut. Nah, seperti yang kita tahu ya, apalagi ini tentang produk makanan. Nah, biasanya kalau perempuan itu sedang berkumpul, nah itu yang dibahas biasanya itu makanan. Dan biasanya gini, kayak saling dari satu orang ke satu orang yang lainnya itu saling merekomendasikan makanan yang menurut mereka itu affordable dan juga bisa dimakan berkali-kali. Activities ini berperan di belakang layar itu seperti apa saja sih sebelum produk ini benar-benar dijual. Yang pertama seperti membeli bahan dan kemasan. Maksudnya kemasan ini packaging ya. Jadi nanti ada roti, frozen food, dan juga pelengkap seperti sayur, terus saus-saus atau yang lainnya juga. Terus ada packagingnya juga. Kemudian mengolah bahan yang sudah dibeli dengan proses yang higienis. Kemudian ada membuka PO atau purchase order, karena yang sering terjadi itu ya, kalau kasus untuk produk makanan itu pasti PO, sistemnya PO. Karena kalau tidak PO pasti ownernya sendiri itu kewalahan gitu loh untuk mengerjakan pekerjaannya, mending kayak dibuat PO. Kemudian penjualan produk melalui sosial media. Jadi ketika kita sudah membuka PO, nah kita tetap share nih gimana aktivitas kita pada saat membuat atau pada saat kita packaging seperti itu. Kemudian mempertahankan kualitas dan pelayanan agar dapat bertahan dan bersaing dengan produk-produk kompetitor. Jadi pasti ya, semakin berkembangnya zaman itu banyak sekali makanan-makanan yang dibuat oleh para pengusaha muda. Jadi bagaimana sih caranya kita untuk mempertahankan kualitas dan juga pelayanan agar konsumen ini tetap balik gitu loh ke kita. Biasanya dalam bisnis ini beberapa sumber dayanya seperti barang fisik, terus tenaga kerja, terus keuangan, tempat, dan juga lain-lainnya ya. Tapi di sini kita memakai 4 ini. Yang pertama, supplier bahan baku yang terpercaya dan berkualitas. Kemudian yang kedua, supplier packaging yang aman dan food grade. Maksudnya aman untuk makanan ya, untuk makanan. Jadi kita nggak sembarangan pilih packaging, bukan asal ini murah gitu, nggak. Jadi kita melihat dari sisi ini, jadi aman dan juga food grade. Kemudian lokasi rumah owner yang strategis sehingga mudah dijangkau oleh konsumen. Kemudian 4, alat-alat yang digunakan itu sangat praktis sehingga tidak memerlukan biaya yang banyak. Jadi tidak seperti bisnis makanan yang lain, bisnis kita ini, usaha kita ini memiliki alat-alat yang sangat praktis. Jadi mudah ditemukan di sekitar rumah atau
di toko-toko gitu, jadi kita mudah untuk mendapatkannya. Ini juga ada key partners, yaitu key partners ini merupakan hubungan bisnis kita dengan pihak eksternal, di mana pihak eksternal ini bisa membantu bisnis kita berjalan dengan baik. Yang pertama pastinya saya ini memakai pemasok bahan pembuatan seperti roti, frozen food, dan juga packaging. Pastinya kalau kita sudah cocok dengan suatu produk ya, itu kita pasti berlangganan gitu loh. Kita berlangganan di toko tersebut atau pemasok tersebut. Kemudian yang kedua, ini ada pemasok yang menyediakan kebutuhan packaging. Nah, cost structure ini adalah skema finansial di mana berisi biaya-biaya apa aja yang harus dikeluarkan untuk menunjang bisnis kita agar berjalan dengan baik. Yang pertama, di sini ada pengadaan alat untuk pembuatan produk. Kemudian yang kedua, pengadaan bahan baku dan juga packagingnya. Yang ketiga di sini adalah untuk persiapan anggaran untuk pemasaran dan juga promosi, dimana kalau kita ingin bisnis kita berjalan dengan lancar, kita harus mengorbankan segala hal untuk promosi dan juga yang lainnya. Yang terakhir ada revenue streams. Jadi revenue streams ini adalah bagaimana kita mendapatkan dana untuk memperoleh pendapatan untuk operasi bisnisnya. Di sini yang pertama kita membutuhkan modal awal pribadi. Kemudian yang kedua, keuntungannya diperoleh dari penjualan kita. Sekian dari paparan BMC Snack Boxing Yuk kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.